Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas perkenanannya saya dapat hadir tempat ini dan berbicara kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Tapi saya percaya Tuhan taruhkan kepada saya. Hari ini saya agak sedikit lain barangkali yang saudara lihat. Ya, saya berusaha untuk saya pegang akan rencana saya hari ini. Di mana hari ini saya mau berkhotbah dengan tidak secepat-cepatnya lagi, karena saya merasa kalau saya khotbah cepat-cepat kurang efektif ya. Mungkin kita bisa makan dengan sendok makan saja, tapi yang saya kasih adalah dengan eksepator. Jadi memang eksepator banyak tidak bisa diselan, tidak bisa memakan, mungkin pasti kurang lupa. Tapi saya percaya biar pelan-pelan, tapi saya percaya kita dapat mengerti dengan baik. Biar sedikit juga, itu juga saya bicara sama Ibu Esther. Mungkin khotbah saya terlalu cepat-cepat. Orang kalau ingat sudah lewat, baik kalau dia rekam. Maka itu ada satu hal yang penting yang mau disampaikan pada pagi hari ini. Kembali kepada seri yang pertama itu Efesus 2 ayat 10. Kita kembali bagian yang kedua ini adalah, karena ini penting sehingga saya sengaja ulang-ulang. Efesus 2 ayat 10. Saya ulang ini biar kita agak lambat ya, minta maaf ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ingin sebuah lagu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh amat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku yang kekasih, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya baik adanya. Manusia tidak dapat menerka dan manusia tidak dapat mengerti. Tapi Tuhan tahu tujuan daripada kehidupan akhir-akhir ini. Kita mengalami suatu persoalan silih berganti. Kadang-kadang banyak orang-orang, anak-anak Tuhan bilang begini, Tuhan ini ada atau tidak, secara diam-diam dalam hatinya. Apakah ini orang bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi membuat rekayasa tulisan-tulisan Alkitab yang untuk menjuruskan pada orang-orang supaya berbuat baik? Sesungguhnya Tuhan tidak ada. Pasti pemahaman-pemahaman itu, kalau kita hidup di luar rancangannya, di dalam Kristus kita diciptakannya, kita sulit mengerti. Karena kita ini penuh dengan daging. Saya ingat bapak-bapak ini seperti Ibu Lana. Kita penuh dengan daging. Kita tidak dapat mengerti sama sekali. Bahkan kita menghakimi Tuhan secara diam-diam. Siapa kita yang berani menghakimi Tuhan, yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi serta isi-isinya? Siapa kita yang begitu kurang ajar? Tuhan bilang, Kau yang Aku ciptakan, bagaimana engkau mau menyelidik tentang Aku? Betapa sulitnya
Sang Pencipta, engkau mau menyelidikinya. Kau yang diciptakan. Begitu dalamnya kasih Allah, begitu dalamnya rahasia Allah, begitu lebar lautan, begitu dalamnya. Oh, saya kadang-kadang hanya datang bertunduk diri, tunduk, merenungkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang agung itu. Ada banyak kan? Ada banyak kan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Sejak kita belum menikah, sebelum kita masih kecil, sebelum kita masih remaja, sebelum kita menikah. Sekarang banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Sadarlah kita. Jangan anggap remeh karena Allah kita tidak lihat, bahwa kita mengancam-ancam Tuhan, kita mengasumsi-asumsikan Tuhan begini dan begitu, karena memang kita kurang mengenal siapa Allah dan siapa kita yang diciptakan di dalam habitat original. Di dalam kehidupan kita diciptakan untuk kita harus tahu siapa Allah itu. Kita harus berusaha. Harus baca firman, itu harus merenungkan firman, itu harus, karena kita diciptakan di dalam Yesus Kristus, buatan Allah. Kita diciptakan di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup di dalamnya. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, kita amburadul. Kalau kita tidak hidup di dalamnya, ujung-ujungnya frustrasi. Ada amin? Sudah mengerti? Siapa kita yang bisa mengasumsi kita kepada Tuhan secara diam-diam? Ada banyak sekali yang Tuhan sudah kerjakan. Ada banyak perbuatan-perbuatan. Itu membutuhkan perenungan sesaat untuk kita masuk di dalam kamar kita. Jangan kita langsung gerogi, jangan kita langsung tidak tenang, pusing, stres. Wow. Sebenarnya Tuhan punya rencana bukan itu. Ada persoalan. Siapa yang tidak ada persoalan? Angkat tangan. Menerima Yesus tidak ada bayaran harga, tapi mengikuti Tuhan Yesus. Halo? Mengikuti Tuhan apa? Terima Yesus tidak ada harga, bayaran tidak ada. Tapi mengikuti Tuhan ada harga yang kita harus bayar. Kita pada tingkat mengikuti Tuhan. Ada amin. Kita ini adalah orang-orang pengikut sehingga dinamakan Kristen. Kita ini bukan secara kebetulan kita jadi orang Kristen. Bukan secara kebetulan kita dilahirkan. Itu dari awal tadi sudah dikatakan. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk perkara-perkara yang besar yang kau akan kerjakan. Untuk persoalan-persoalan yang dahsyat yang kau bisa pecahkan. Untuk persoalan-persoalan apa saja di muka kolong langit. Cuma kita kurang memanage, bertanggung jawab terhadap berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah. Renungkan ini. Mungkinkah kita menerima berkat-berkat pada waktu-waktu lampau? Kita diberkati oleh Tuhan di dalam berbagai hal, tetapi dalam segala hal itu kita kurang bertanggung jawab. Saya ngomong pelan-pelan. Di dalam bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu adalah kita kurang memanage, kurang mengatur baik ekonomi maupun hidup kita, tubuh hidup kita, kesehatan kita, maupun juga tidak membayar BPJS, anggap remeh. Lo tahu,
Kita ini umat-umat pilihan Allah, hidup dalam ketertiban oleh Roh. Rasul Paulus menegaskan ulang-ulang bahwa kita ini anak-anak Tuhan harus hidup tertib. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak hidup tertib, maka itu kita akan dapat hasil yang menghancurkan. Semua baik, semua yang ciptakan baik. Ada amin. Rubahlah pola pikir kita, rubahlah cara pandang kita, bahwa apa yang kita alami ini, kita tidak diperkenankan untuk gerogi, untuk hilang akal, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Ada amin. Saya bukan tidak punya persoalan, bukan, no. Saya bukan tidak persoalan. Kita mengikuti Tuhan, kita harus siap menerima. Kita harus siap telan yang namanya pil pahit dan kembang gula. Kembang gula juga enak, pil pahit juga enak, karena itulah yang menyembuhkan kita. Amin. Tidak ada obat yang manis. Pil yang pahit semakin pahit pasti menyembuhkan. Amin. Saya sendiri minum itu, makan itu daun Afrika. Saya pergi antar pasir di mana, di kebun orang saya, daun teh 5 daun, saya ambil. Benar, pahit, telan saya. Obat. Jangan salahkan Tuhan kalau saya sakit. Amin. Ada amin. Jadi kita ini hari demi hari, detik ke detik, hidup kita ini harus kita mengontrol agar tidak lepas kontrol. Amin. Mengerti sampai sini? Amin. Kalau kita ke soe dengan mobil, saya analisa, kenapa mobil saya sorot lampu jalan tuh 2 meter, 3 meter saja terus, dekat terus sampai ke soe. Begitu juga hidup saya. Ada 3 hal yang perlu kita cermati baik-baik. Ada 3 hal yang betul-betul menuntun kita supaya kita jangan terhancur. Yaitu apa? Perhatikanlah kesehatan Anda. Di akhir-akhir kesulitan ya, kalau masuk rumah sakit, kalau sudah susah, tambah susah lagi. Amin. Tuhan ciptakan tubuh kita sempurna. Amin. Minumlah air setiap waktu. Bukan promosi kesehatan, tapi ini promosi tubuh Allah, baik Allah, Roh Kudus ada dalam hidup. Jangan kau kerja 1 hari hanya minum 1 gelas, nanti sudah cuci darah. Tuhan, ini kau di mana Tuhan? Cuci darah sekarang di rumah sakit terlalu banyak. Stres orang-orang cuci darah. 1 minggu 2 kali 3 kali. Hanya pikir mati, salahkan siapa? Ada amin. Ada amin. Amin. Bertobat. Sedetik demi detik. Ingat, kesehatan itu perlu. Amin. Saya minum air itu bukan karena haus saya minum air. Bukan karena haus saya harus minum air. Setiap waktu saya akan minum. Baru pas saya pergi di Benfui, anak saya, anak bapak, dia memang dikasih tinggi. Bapak dia pulang kalau dia minum. Ya saya sempat minum di rumah. Ya harus sampai pulang kinci-kinci terus di rumah. Tapi itulah kesehatan. Amin. Kesehatan penting. Tubuh ini baik suci. Kita harus menyadarinya, kita harus jaganya supaya betul-betul dapat memuliakan Tuhan. Kalau sudah sakit, salahkan istri lah. Istri sakit, salahkan suami lah. Dan kita kacau dalam kehidupan ini. Baru mulai salahkan satu dengan yang lain. Yang kedua, persoalan yang paling berat ini, masalah hutang piutang. Pakailah apa yang ada di dalam hidup kita. Belajarlah hidup dari kekurangan-kekurangan yang ada. Kalau lebih, kita pergunakan untuk besok lagi. Ada amin. Mungkin ini tidak pernah dihotbahkan ini. Ini masalah sensitif sekali. Pakailah secukupnya. Belajarlah kepada semut. Firman Tuhan tidak salah. Dia katakan apa? Belajar. Itu ada yang saya baca di Warta Mimar itu. Pemalas
Karena tidak pernah pikirkan untuk besok makan apa. Bahkan dia pikirkan siapa yang dia makan mungkin. Bukan apa lagi, siapa yang dia mau makan barangkali. Mau cari hutang sana, hutang sini, lepas sana, siapa dia mau makan. Apa yang mau dimakan, bukan siapa yang mau dimakan. Perhatikan, dalam firman Tuhan itu senantiasa dikatakan apa? Perhatikanlah keadaanmu. Berulang-ulang kali di dalam Alkitab itu, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Perhatikanlah keadaanmu. Haleluya. Perhatikanlah keadaanmu. Hidup kita ini apa sudah beres di hadapan Tuhan? Ada banyak persoalan yang kita harus benahi. Amin. Tuhan sudah memberkati kita dalam segala hal. Waktu dulu banyak perkara-perkara berkat, tapi kita tidak bertanggung jawab terhadap berkat-berkat Allah. Kurang memanage dengan baik. Yang mau pingin menjadi orang kaya, korupsi. Mau pingin kelihatan kaya, ambisius. Bukan ambisi bagus. Tapi kalau sudah ambisius itu sudah tidak bagus. Beda ya, ambisius dengan ambisi. Ambisi itu boleh kita bergerak dengan punya semangat. Saya mau seperti Om Kocian, Pak Thomas, dengan kerja keras. Betul tidak? Bukan kita mau, tapi kita mulai lemah, amal, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita sesuaikan dengan keadaan apa yang Tuhan inginkan, saya percaya tidak akan terjadi hal-hal karena kita mengontrol, menguasai. Perhatikanlah dirimu. Seperti saya bilang tadi, kalau kita berjalan ke Soe, lampu itu bukan langsung jauh ke Soe memang, tapi sedikit. Perhatikan terus, sampai pada titik di mana kita akan menikmati janji Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, jauhilah hidupmu dari hukum, persoalan-persoalan, berurusan dengan kepolisian, berurusan ini panjang persoalan, tapi saya tulis ngomong singkat saja. Ini sebenarnya tidak perlu saya omongkan, tidak konsep lebih hari ini, tapi ya kita Tuhan taruhkan ini di luar konsep saya. Kontrol, mawas diri, berhubungan dengan kedagingan yang membuat kita membawa diri kita kepada LP penjara, membuat kita berurusan dengan kejaksaan. Kita pusing, berbuatlah yang benar, tidak berhubungan dengan hukum. Ada amin? Amin. 3 hal ini sudah mencakup seluruhnya. Penuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Jangan kita mengada-ada, karena itulah susah itu orang yang baru sih bilang gawe dewe. Cari sendiri. Sebenarnya kita diciptakan di dalam kehidupan kita ini betul-betul sudah sempurna. Jangan kita salahkan Tuhan. Siapa kita yang bisa mengasumsi Tuhan, bisa mengatakan Tuhan, bisa berpikir negatif? Lihatlah diri kita kembali. Kita kembali ke level. Saudaraku yang kekasih, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup apa? Kalimat awal dari firman ini, karena kita buatan Allah. Tidak ada yang secara kebetulan. Jangan kau khawatir, jangan hilang semangat, jangan patah semangat. Hari ini kau bangkit dengan kondisi yang ada, dengan beriman kepada Yesus. Hari ini saya percaya, saya pasti menerima janji Tuhan. Yang paling penting adalah saya mengikuti apa maunya Tuhan. Dan yang paling penting sekali, saya harus bertobat dan berbalik dan berserah hidup ini. Karena hidup ini saya sudah uji coba, tidak pernah membahagiakan kalau saya di luar daripada rencananya, ciptaannya, di dalam rencananya Dia untuk engkau menikmati masa depan yang penuh harapan. Tuhan menciptakan kita penuh dengan rencana yang begitu luar biasa. Tapi di dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak dapat memahami.
Karena kita tidak mau datang dan sujud dan mau menyembah kepada Dia yang benar-benar. Kita harus ada di dalam kelarutan, ada di dalam Yesus, ada di dalam kelarutan kita, di dalam tenggelam betul-betul di dalam Yesus. Kita harus benar-benar ada di dalam Yesus. Nah, bagaimana caranya? Ini persoalannya. Karena kita ini ada dalam daging. Kita tidak kuat. Memang rencana Tuhan kita ciptakan dalam Kristus, tapi kita ini apa dalam Kristus? Sulit untuk kita masuk di dalamnya. Kalau tidak kita betul-betul kerinduan yang mau meninggalkan gaya hidup manusia. Saya sudah berusaha, saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan berdoanya luar biasa. Ini saya mau kesaksian saja, tapi saya tidak perlu sebut nama orang. Tidak etis secara etika, apalagi di mimbar. Saya lihat mata kepala saya, orang yang keluar dari rumah sakit, yang dokter sudah menyatakan ini sakitnya sudah 1 bulan lagi sudah harus gain. Betul-betul saya lihat. Saya juga istri saya patah-patah masuk rumah sakit saat itu. Saya lihat dengan mata kepala saya. Sedot terus ini cairan dari paru-paru. Memang dia sudah kanker susu, paru-paru hancur semua. Sudah 7 rongseng hancur total. Di dalam rumah sakit itu hanya infus, hanya oksigen. Tanpa oksigen dia langsung mati. Tapi saat itu kalau siap semua. Saya juga sudah masuk di dalam. Nah, waktu pulang, mereka ada informasi cara Tuhan semua, bukan cara manusia. Tuhan bisa sentuh informasi. Dan ada satu pendeta, dekat-dekat saja, punya pos. Dia didatangi, dia siap, ada rumah, tinggal free di rumahnya. Setelah waktu masuk, baru mau pakai oksigen, dia marah, jangan pakai. Secara logika, saya bilang ini orang ini tidak hikmat deh, saya bilang begitu. Kok tidak pakai oksigen lagi? Dia marah. Lalu saya, dia doa, belum ada perubahan. Besok dia panggil istri, mamanya, anaknya dia panggil. Dia terbuka. Ibu harus terbuka dengan dosa-dosa perbuatan ibu. Ibunya terbuka, habis-habisan dengan menangis. Anaknya panggil lagi berdoa, terbuka. Dia Tuhan terbuka bisa-bisa. Dia sudah masuk Islam, dia sudah pokoknya sudah begini, hancur terbuka, tidak ada lagi yang dipele-pele. Ketika sudah terbuka, dia langsung doa, tutup. Besok sorenya, besok atau sorenya keluar daging, minta semua keluar daging. Lusa doa lagi, doa disuruh pengurapan doa, dia minta lagi keluar isi dalam. Akhirnya apa? Saya terkejut, saya bisa naik tangga. Lantai 2 itu doa di atas. Tuhan sesuatu yang kau kerjakan. Saya juga doa orang-orang yang sakit, selalu melihat ada berapa teman-teman sini yang saya doakan. Orang yang terikat berbit terlepas. Jadi di sini mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita mau terbuka dan berbalik dan bertobat. Ada amin? Amin. Sekarang orang yang sudah keluar dari pos, sudah tinggal fotonya saya foto. Nona cantik, tinggal beli itu oksigen yang portable 1 juta setengah. 1 kali pakai, akhirnya tidak pakai lagi, mau basir. Di sini jangan engkau main-main. Mujizat Tuhan masih ada. Amin. Apapun persoalan kehidupanmu, bukan kau melihat dengan mata telanjangmu, baru engkau percaya kepada Tuhan. Itu manusia-manusia yang bukan diciptakan di dalam Kristus. Kita manusia yang diciptakan di dalam Kristus, dibuatan Allah, rencana Tuhan itu kita harus hidup di dalamnya. Berarti kita harus hidup dalam rencananya Tuhan. Apa rencana Tuhan? Kita
hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Ada amin? Percaya saja. Percaya saja. Jangan engkau tunggu mau melihat. Siapa engkau? Siapa bapak ibu mama ini? Oma-oma, siapa kita ini? Yang harus melihat dulu baru percaya. Ada amin? Tidak akan mungkin kau akan dapat saya berkenan. Percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya yang beri kita menang. Haleluya. Percaya saja. Jangan tunggu sampai mengerti baru kamu percaya. Kau tidak akan bisa mengerti. Coba kita ingat itu ayat di mana? Ayat 11, coba ayat 11. Ayat 6, 7. Dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagai daripada kesalahanmu. Lanjut 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Apakah dapat? Tidak. Tidak mungkin kita dapat tahu dalamnya, luasnya, tingginya. Siapa kita? Sekali lagi saya mau tekankan, kita ini debu tanah saja. Kita hanya percaya saja. Jangan kita aneh-aneh. Lihat mujizat dulu baru kita dekat Tuhan. Lu percaya dengan mujizat lagi, kita jauh lagi dari Tuhan. Tetap apapun, kau sembuh tidak sembuh, kau ada uang tidak ada uang, tetap kau harus menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Ada amin? Bukan kau ikut Tuhan karena engkau dapatkan sesuatu, karena kenyangkan. Tidak. Kita ikut ibadah bukan karena tanggal muda, tanggal tua pun juga kita harus ikut. Sekalipun tidak ada apa-apa, karena Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang hebat, dahsyat, yang agung, yang mulia. Ketika kita menyembah Allah dengan dasar percaya, bukan dasar mengerti. Ada amin? Amin. Kalau kita mau mengerti, aduh, di mana? Ayat 36, ayat 26 barangkali. Coba buka. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Lanjut. Ia menarik di atas titik air, ya. Jadi, ya, sudah sampai situ. Tidak dapat kita mengerti. Saya renungkan ini betapa dapat. Sekarang saya mau tanya, kita mau ikuti Tuhan, kita mau mengerti dulu, baru percaya. Atau percaya dulu, baru kita mau dimengertikan. Mana yang benar? Jawab dong, jangan saya saja monoton, saya kampung lagi. Percaya. Ini yang saya sukanya di situ ada kendek, ada selalu dua arah. Karena saya bilang saya mau Tuhan, saya mau khotbah ini dengan pelan-pelan. Tapi sudah pelan-pelan kok, belum? Sudah kok? Sudah? Belum kok? Saya mesti bilang sama Pak Agus, tolong evaluasi secara objektif dulu. Apa kamu mengerti tidak? Kalau kamu masih khotbah ini, tolong. Kalau tidak mengerti, katakan tidak mengerti. Apa yang kurang? Supaya kita memasukkan pendeta-pendeta 3 ini, supaya kita memasukkan juga. Jadi yang kita lepas begini, kita tidak tahu apa kamu mengerti atau tidak. Nanti pulang, ngerti sampai lupa. Kita mulai dari minggu depan, datang mulai dari nol lagi. Di mana pembaharuan budi pekerti? Sama. Kadang-kadang saya
Zaman Om Fred saya bilang begini, Om Fred saya pemalas, Om Fred ambil air. Dulu Ibu Esther belum pernah tidak pernah terima. Istri Om Fred saya bosan. Kenapa? Saya kok tidak ada mengerti ini pemalas saya. Pak Fred bilang, Pak Thomas bukan bagian kita. Bukan bagian kita untuk kasih orang mengerti. Itu Roh Kudus yang akan mengerti. Kita hanya sampaikan saja apa yang menanam, yang menumbuhkan Tuhan Yesus. Amin. Saya pikir itu benar juga. Sampai telinga saudara, blank, pulang habis. Minggu depan datang mulai dari nol kembali. Minggu lain berikut dari nol kembali lagi. Apa yang kita lakukan? Tapi habis ini saya berdoa pengurapan supaya ini firman jangan keluar sedikit dan pegang betul-betul. Amin. Yuk kita tahu. Benar tidak? Bukan kita butuh untuk cepat-cepat, tapi kita mau ada dia punya hikmahnya. Kembali ke laptop. Saudaraku yang kekasih, kita harus percaya dulu, baru mengerti. Ketika kita percaya saja, buta kelok. Ini percaya ini yang sini orang bilang. Jam 6 lewat 10 menit. Ini orang bilang kalau begini ini gila. Kita harus jadi orang gila untuk sementara. Untuk kita mau mendapatkan mujizat Tuhan. Ada amin? Kita sulit orang gila kan begini. Orang bilang ini orang gila. Sudah ini gila. Kita jam 6 gini, tapi ini begini. Baru kita bisa mengerti rencana Tuhan. Pemana tempeleng pipi kiri, pasang pipi kanan. Orang berbuat jahat kita pergi minta maaf. Orang semua berbalik arah. Tidak ada yang masuk di akal. Karena memang Allah itu bukan untuk kita pelajari. Allah itu bukan untuk kita pikirkan. Allah itu adalah dahsyat. Kita siap terima dan masuk di dalam kamar. Lepaskanlah keberadaan kita dan tenggelamkanlah dirimu di dalam rencananya, di dalam ciptaannya, di dalam Kristus. Kita lepaskan semua. Kita harus masuk larut di dalamnya sepenuhnya. Kau akan melihat mujizat tidak langka, mujizat tidak barang langka bagi saudara dan saya. Ada amin? Ini barang langka lagi istilahnya, barang langka mujizat itu. Sekarang mungkin masih merupakan barang langka kemarin, tapi hari ini dan besok pasti tidak menjadi barang langka lagi. Mujizat kita terima. Ada amin? Saya percaya kalau kau diberkati, orang lain diberkati, kenapa saya tidak diberkati? Apa salah saya? Saya harus masuk dalam kamar dengan tidak penuh ketakutan, tidak gerogi sedikit pun. Masuklah dalam kamarmu, hai oma-oma yang sudah tua. Kalau ada persoalan anak cucu, jangan mengomel, jangan persoalkan. Jadi kecil jadi besar, diam. Masuk dalam kamar. Coba Yesaya 30 ayat 15. Itu jawabannya. Ya. Yesaya 30 ayat 15. Masuk. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, bangsa Israel dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang lagi, dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggak. Saudara, jelas, kira ini firman cukup jelas bagi. Mau apa lagi nih saya? Kalau belum jelas itu karena daging masih merontak ini. Saya harus doakan pada pagi hari ini. Diam, renungkan, bertobat, berbalik, renungkan betapa dalamnya kasih Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan, janji-janji Tuhan, berbalik dan bertobat dan tinggal diam. Renungkan, saya punya kesalahan. Sehingga suami tempeleng saya. Saya punya kesalahan sehingga aneh-aneh terjadi. Bertobat, berbalik, karena rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ketika kita masuk di dalam persoalan inti, di dalam persoalan yang kita hadapi ini, ketika kita masuk dalam pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan teknik, begitu banyak pergumulan, hampir-hampir otak kita tidak mampu lagi untuk kita tampung.
kita harus merenungkan. Karena merenungkan itu akan membentuk pola pikir kita. Dan pola pikir itu akan menentukan sekali tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu menentukan kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menentukan sekali karakter. Karakter kita, sifat itulah yang berkenan untuk kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang kita alami. Ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang spiritual tidak pernah mengalami perubahan sikap mental. Mengerti sampai sini? Mengerti? Saya tidak perlu ngomong di sini. Dari dulu sebelum bertobat, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, sifat dasarnya, menisnya, culasnya, sampai Tuhan panggil pulang masih tetap mengikat dia. Emosi, marah istri, marah suami, marah anak, tidak kontrol dalam hidup. Dari awal sampai dengan sudah mau masuk dalam lubang kubur, belum bertobat. Karena apa? Pola pikirnya yang salah. Karena untuk kita masuk di dalam pembenaran di dalam Yesus, harus ada dalam perenungan yang dalam. Maka itu firman Tuhan bilang apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam, kau akan beruntung. Engkau tidak akan kuat. Bukan membalikkan tangan. Yang tadinya saya belum sudah kenal Tuhan, juga sekarang saya masih bengis, saya masih jahat, saya masih kasar dengan istri, kasar suami, saya masih boros. Tapi sekarang sudah di dalam Tuhan, juga tidak pernah berubah-berubah. Itulah yang engkau harus berbalik. Tinggalkan cara hidup kita yang lama, supaya kita dapat menerima janji dan kesan-kesan Tuhan. Karena yakin, saya percaya, bukan hanya terima, tapi minta ampun. Di situ dikatakan, tinggal diam, bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam, tinggal di dalam rencana, tinggal dia di dalam Kristus, di dalam Yesus. Apa di dalam Yesus? Di dalam firman-Nya. Ada amin? Ada amin? Amin. Ketika kita percaya Yesus, ketika kita terima Yesus, saat itu Roh Kudus tercurah. Kalau kita baik, Roh Kudus akan berevolusi di dalam. Kalau kita dapat mengerti tentang kehendak Tuhan, Roh Kudus akan beracara. Ketika kita terima Yesus, ketika kita punya dia masuk dalam habitat originalnya, kita didapati, kita dalam hidup dalam habitat original, dalam kehidupan di dalam Yesus, kita benar-benar ada dalam Yesus. Dia akan bertahta dan diam di dalamnya, dan dia ambil alih. Dia akan berkuasa. Dia akan menuntun. Dan hidup kita bukan lagi kita yang lakukan. Kita hidup itu bukan ego-egonya kita. 2 Korintus 5 ayat 15 cepat ya. Bukan lagi kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup kita ini tidak lagi untuk kita. Ada amin? Jangan pikirkan dulu ego untuk sementara ini, tolonglah. Supaya hidup ini untuk Kristus dulu, menyenangkan Kristus dulu. Karena hidup ini sudah mau mati istilahnya. Sudah zona merah. Dengan ketakutan COVID, ketakutan ekonomi hancur-hancur, sudah mau mati, tinggalkan sudah semua. Ada amin? Ambil waktu sudah hari ini. Pulanglah. Sebentar pulang, masuk kamar, berbalik, bertobat. Tidak usah lagi gaya-gaya hidup kita yang lama. Di situ firman Tuhan jelas, untuk Tuhan sudah hidup kita. Karena kita
dirancangkan, diciptakan di dalam Kristus. Untuk Kristus juga kita lakukan semuanya. Kita tidak ada lagi untuk segala-galanya. Untuk itu hawa nafsu, hawa emosi, tidak lagi untuk dia. Karena ada Allah banyak yang kita sembah. Allah yang kita ciptakan sendiri, itu hobi, emosi diri. Dan Allah yang menciptakan kita, itu yang kita harus sembah. Bukan Allah yang kita ciptakan. Ada amin? Mengerti sampai sini? Mengerti sampai sini? Ada Allah banyak yang kita sembah. Allah yang mana? Allah yang kita ciptakan itu emosinya kita bikin diri kita, kedagingannya kita, itu Allahnya kita. Tapi kalau Allah yang benar kita sembah, Allah yang betul-betul menciptakan saya, yang menjadikan saya, dan menjadikan langit dan bumi dan isinya, itulah Allah yang saya pantas menyembah Dia. Dan saya percaya pada pagi hari ini, saya mau berbalik daripada segalanya. Sebelum saya tutup, kan masih panjang, masih tutup, saya mau tutup sudah karena waktu juga. Untuk kita menerima kekuatan yang baru di tengah-tengah persoalan kehidupan kita yang betul-betul sulit ini, apa? Kita harus bangun, berakar dengan baik-baik, dengan baik-baik. Saya tidak lompat sana lompat sini lagi. Saya sengaja untuk berbalik arah. Untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru hari ini. Masuk dalam kamar, berdiam diri, tanggalkan semua ego, kesalahanmu, berbalik arah, bertobat berbalik, dan renungkan. Ingat apa yang diingat, saudara? Kasihnya Tuhan, bahwa apa yang Dia telah firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Apa yang Dia sudah berikan firman kepada kamu, janji-janji itu tidak akan sia-sia. Tidak akan apa? Sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, coba kita buka. Tidak sia-sia, tidak kembali dengan sia-sia. Demikian firman yang keluar dari mulutku, firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadamu. Amin. Itu ingat ya, apa yang disuruh janji tidak akan kembali, cuma kita yang kembali. Bukan firman yang kembali, kita yang kembali kepada habitat manusianya, bukan kembali kepada rancangannya, ciptaan di dalamnya, di dalam Yesus, tapi kita kembali dalam daging lagi. Maka mungkin kita bisa menerima janji Tuhan. Ada amin? Karena Dia itu bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia adalah Allah. Imamat 23 19, coba ingat. Dan kemudian harus mempersembahkan iman apa? Lupa ya ayat. Saya pernah ingat itu selalu. Dibilang selalu. Jadi jangan kita remehkan. Dialah bukan manusia yang berdusta, dan Dia bukan anak manusia. Katanya apa? Sehingga Dia menyesal. Masa Mekah mungkin Dia berfirman lalu Dia tidak menepatinya? Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan pada pagi hari ini, kita tutup buku, iya dan amin. Betul tidak? Amin. 21 ayat 20, coba kita lihat. Apa yang dikatakan iya dan amin. Tidak bisa lagi. Harus 21 ayat 20. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Bagi semua janji-janji Allah, iya katakan. Iya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tapi kalau Om Thomas khotbah di sini, waktu ada kata-kata yang menyentuh janji Allah, iya, amin, katakan.
terjadi dalam diri. Amin. 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 Itu engkau sedang memuliakan Allah. Amin. Jangan bilang dia ada dua kemungkinan. Apa benar tahu atau bingung atau bego. Katakan kalau ada orang kata orang muslim kalau kita omong masalah berkat, amin. Ya, amin. Kata amin. Jangan kita remehkan kata amin. Karena ketika kita katakan amin, itu kita merestui Tuhan akan bekerja dalam diri kita. Amin. Ketika kita katakan amin, itu ada sesuatu yang bekerja dalam yang sedang membalikkan keadaan. Tapi jangan lupa berbalik, bertobat dan masuk dalam kamar. Amin. Ketika kita dengarkan firman kata-kata yang begitu indah-indah, pertahankan dalam hidupmu. Hari ini engkau bertahan, pegang itu janji Tuhan, dan situlah engkau dapat apa? Kekuatan. Ketika engkau dapat kekuatan, karena itu janji-janji Allah yang kau dengar, kau masuk dalam hati, kau dapat kekuatan. Kekuatan itulah yang membangkitkan apa? Pengharapan. Wow. Kalau sudah berharap itu luar biasa. Pengharapan. Oh, saya berharap pengharapan yang begitu luar biasa. Ketika saya berharap kepada Tuhan dan Tuhan akan lakukan. Oh,